Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi. Saya Yohana Limasari berperan sebagai supervisor dan sebelah kiri saya Ahmad Setiawan sebagai coach dan sebelah kiri lagi Agustina Dimayasari sebagai coach. Marilah kita saksikan video demonstrasi kontekstual kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita melakukan coaching ya, Pak ya. Ya, Kalau boleh tahu, Pak Wawan nanti akan melakukan coaching dengan siapa? sesuai yang sudah saya rencanakan, saya berencana melakukan coaching bersama Bu Agustina. Oh ya, alhamdulillah. Karena kemarin Bu Agustina tahu-tahu menghubungi saya untuk meminta waktu bertemu untuk melakukan coaching seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Semoga nanti untuk praktek coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Wawan ya. Baiklah, untuk sebelum kita mulai saya boleh bertanya-tanya sedikit ya Pak Wawan ya. Ya Bu, silakan. Ya. Nanti ketika Pak Wawan melakukan praktek coaching sebagai coach ya, untuk coaching mungkin ada rubrik penilaian yang ingin Bapak utarakan atau mungkin ingin disampaikan pada coachingnya? Iya Bu, saya akan melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama dimulai dengan mengetahui tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen. Rubrik penilaian yang saya ambil adalah dengan menggunakan alur tirta itu, apakah nanti bisa terlihat tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian apa yang menjadi komitmennya itu nanti terlihat atau tidak. Berarti untuk rubrik penilaiannya cukup menggunakan alur tirta itu apakah nanti terlihat atau tidak. Ya. Kemudian untuk kompetensi dari beberapa kompetensi itu ya, mungkin Pak Wawan ingin lebih mengembangkan kompetensi yang mana? Mengenai kompetensi coaching yang ingin saya lebih kembangkan, sebenarnya dari ketiga kompetensi itu ingin semuanya saya kembangkan. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh Bu. Dan yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti menurut Pak Wawan perlu dikembangkan atau menonjolkan salah satu kompetensi saja atau bagaimana? Saya menganggap bahwa jika ketiga kompetensi ini benar-benar saya terapkan secara bersamaan, insya Allah nanti saya lebih bisa menuntun coach untuk mampu menemukan ide-ide dalam mencari solusi permasalahan yang bersangkutan. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Wawan ya. Berarti semua kompetensinya diperlihatkan ataupun digunakan semua gitu nggih. Memang untuk istilahnya apa ya, untuk bisa menuntun itu memang mungkin menurut Pak Wawan lebih baik untuk menggunakan tiga-tiganya. Nah, untuk indikator ketercapaian atau keberhasilan coaching ini menurut Pak Wawan yang bagaimana? Saya menganggap bahwa coaching ini bisa berhasil ketika ide-ide baru bisa dimunculkan dari coach saya Bu, sehingga nanti bisa untuk menemukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memunculkan sesuatu yang baru. Ya, alhamdulillah. Ya berarti Pak Wawan memang sudah mempersiapkan ya untuk praktek coaching ini, baik dari aspek kompetensi, kemudian menggunakan alur tirta gitu ya Pak ya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya ya Pak Wawan.
mungkin Pak Wawan nanti bisa memanggil coachingnya untuk langsung kita lakukan praktek dan bisa bergabung dengan kita di sini, tapi saya nanti juga minta izin tetap tinggal di sini karena saya juga akan melakukan observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Sari untuk meluangkan waktu bisa mengobservasi saya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Saya mau izin untuk memanggil coach saya, Bu. Ya, monggo silakan. Bu Agustina. Ya, assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Bu. Dari mana nih tadi Bu Agustina? Ini dari kelas, Pak. Saya ingin bertemu Pak Wawan hari ini. Iya. Ya, mohon maaf baru bisa meluangkan waktu sekarang, Bu, karena memang ya akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan di sekolah. Jadi mohon maaf baru bisa meluangkan waktu untuk mendampingi coaching jenengan. Iya, Bapak. Tidak apa-apa. Baik, Bu Agustina. Kali ini kita bertemu dalam rangka melakukan coaching, Bu. Bu Agustina ini ingin bercerita sesuatu mungkin tentang apa yang menjadi keresahan Bu Agustina. Iya, Pak, ini Pak. Saya itu resah, Pak, ya. Dalam ketika saya itu melaksanakan pembelajaran di kelas, ini ada 1 atau 2 murid saya ini yang mereka itu selalu jahil ketika pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Mereka itu jahil dengan cara itu melempar kertas kepada temannya yang mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian juga pada waktu di jam-jam istirahat, Pak, ketika anak-anak itu bermain dengan teman-temannya, ketika dia itu bersenggolan dengan temannya dengan tidak sengaja, dia itu selalu mengucapkan kata-kata kotor, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi ini berkaitan dengan siswa Bu Agustina yang pertama tadi diceritakan jahil karena sering lempar kertas, kemudian hanya bersenggolan dengan teman saja, berkata-kata istilah Jawanya itu misuh seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, terus berarti Bu Agustina ini bercerita tentang hal ini itu ingin menghasilkan apa? Maksudnya ketika cerita kepada saya tujuannya Bu Agustina ingin seperti apa? Saya itu berharap anak-anak itu ketika saya melaksanakan pembelajaran, anak itu tidak jahil, Pak. Dan ketika anak-anak itu bermain dengan teman sebayanya, dia itu tidak istilahnya miso tadi, Pak, ya, tidak menggunakan kata-kata kotor ketika bersenggolan atau tidak sengaja disentuh temannya, begitu, Pak. Itu yang saya harapkan. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Terus yang ingin saya ketahui pertama kali, ketika dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Bu Agustina sehingga kok ada kesempatan anak ini menjadi jahil dan lempar-lempar kertas? Baik, Bu, tadi Bu Agustina bercerita bahwa siswanya itu yang pertama jahil ketika pembelajaran di kelas, Bu, ya. Sebelum saya bertanya lebih jauh lagi, saya ingin Bu Agustina ini bercerita bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Bu Agustina di kelas sehingga kok siswa ada kesempatan untuk lempar-lemparan kertas. Apakah banyak waktu luang ataukah Bu Agustina melakukan pembelajaran yang monoton atau seperti apa? Bisa diceritakan dulu. Iya, Pak. Di awal pembelajaran itu saya selalu berceramah dulu ya kepada anak-anak tentang pembelajaran. Dan di kesempatan itulah, Pak, anak-anak itu melakukan kejahilan-kejahilan tersebut. Tapi setelah saya itu berceramah, saya itu juga selalu mengajak anak-anak itu untuk menonton video ataupun bahkan saya juga menampilkan gambar-gambar yang unik. Tapi anaknya ini, Pak, yang memang suka jahil kalau saya amati, gitu, Pak. Begitu.
kita ulas satu-satu dulu ya, dari mulai yang jahil dulu Bu ya. Iya. Jadi kita fokus pada yang jahil dulu. Oke. Tadi Bu Agustina bercerita bahwa pembelajaran yang pertama menggunakan ceramah dulu. Iya. Ceramah dulu. Apakah ketika ceramah itu anak-anak mempunyai perhatian atau fokus yang baik pada pembelajaran Ibu, lebih fokus yang mana antara ceramah dengan video ini tadi? Anak-anak itu ternyata lebih fokus kepada video ya Pak ya, karena video pembelajaran itu kan sangat menarik gitu, sehingga mengundang siswa itu untuk mengetahui wah video apa ini yang mau disampaikan Bu Tia. Jadi mereka tuh ya selalu antusias untuk menyimak video yang saya tayangkan gitu Pak. Antusias siswa itu berada pada awal saja atau selama pembelajaran itu? Kalau saya amati di awal ya Pak ya, anak-anak itu di awal itu mereka selalu ingin tahu dulu, jadi anak-anak itu selalu fokus di awal, dan di akhir penghujung itu ya agak gaduh gitu, sehingga menimbulkan kejahilan anak tadi Pak. Terus menurut Bu Agustina ini kan tadi dikatakan di awal anak-anak antusiasnya baik, kemudian menjelang akhir menjadi kurang terkendali. Menurut Bu Agustina ini penyebabnya apa ya? Atau mungkin anak-anak ini dengan video yang terlalu panjang ya Pak ya, ini anak-anak itu merasa bosan ya Pak ya. Berapa menit Bu kira-kira yang jenengan praktekkan sehingga terjadi kegaduhan ini yang sudah jenengan lakukan? Biasanya video yang saya tayangkan itu jedanya 20 menit sampai 30 menit Pak. Seperti itu. Iya. Terus setelah video ditayangkan itu berarti terjadi kegaduhan sampai anak lembaran kertas seperti itu Bu? Iya. Terus menurut Bu Agustina ini seharusnya seperti apa yang kondisi idealnya? Kondisi idealnya itu yang saya harapkan tuh anak-anak itu setelah menayangkan video, mereka itu tetap fokus dengan materi yang disimak mereka dalam video tersebut. Dengan mungkin saya tanya jawab apa tadi yang sudah disimak gitu ya Pak ya. Bagus sekali. Berarti sebenarnya Bu Agustina ini sudah melakukan ya tanya jawab, terus minta untuk menyimpulkan sudah melakukan. Terus iya. Berarti akar permasalahannya ini menurut Bu Agustina di mana ya? Ketika awal ceramah masih perhatian, kemudian awal video masih perhatian, kemudian menuju akhir video menjadi gaduh. Terus yang menjadi masalah apa ya yang utama menurut Bu Agustina ini berarti? Ya, kalau menurut saya mungkin video yang terlalu panjang itu tadi ya Pak ya. Mungkin nanti saya bisa lebih berinovasi lagi untuk mencari video-video yang lebih menarik. Itu Pak ya. Bagus itu Bu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Bu Agustina ini tahu solusinya, bahwasanya videonya terlalu panjang ya anak-anak bisa menjadi bosan gitu Bu ya. Itu alhamdulillah yang pertama kita sudah menemukan solusi Bu. Kemudian mengenai tadi Bu Agustina juga cerita ketika istirahat anak kok bermain bersama teman yang lain bersenggolan saja mengeluarkan kata-kata kotor. Bisa diceritakan Bu, sebenarnya kondisi anak-anak pada umumnya di sekolah Bu Agustina itu ketika bermain seperti apa? Apakah lari-larian atau seperti apa yang bisa digambarkan? Anak-anak itu kalau di sekolah saya itu kan halamannya luas ya Pak ya, halamannya luas. Jadi anak-anak tuh sering bermain sepak bola Pak. Nah jadi mereka itu ketika dalam permainan kalah gitu Pak ya, mereka tuh selalu agak sinis gitu nada bicaranya itu. Dan ketika nanti dengan lawannya yang bermain sepak bola itu bertemu atau enggak sengaja itu bersenggolan, kadang-kadang itu juga begitu ya Pak, juga jauh-jauh gitu. Itu dia itu langsung berkata kotor gitu Pak.
Oke. Itu yang pernah saya dengar, Pak. Baik Bu, saya ingin tahu lebih jauh lagi. Ketika dilaksanakan permainan seperti sepak bola dan lain-lain itu apakah campur semua angkatan dari kelas 1 sampai kelas 6 ataukah kelas-kelas tertentu saja yang bermain atau seperti apa? Bisa diceritakan? Yang bermain sepak bola itu kebanyakan anak-anak kelas atas, Pak, ya, kelas 4, 5, dan 6. Campur itu? Iya, campur itu. Karena ya itu, Pak, mungkin apa ya, yang kalau saya amati itu yang dewasa itu lebih menginginkan, wah aku kilo yang paling gede gitu. Berarti mencoba mendominasi yang Iya. seperti itu. Iya. Oh, berarti Bu Agustina sudah mengetahui sebenarnya kondisi di sekolahannya seperti apa. Kemudian yang ingin saya lebih tahu lebih jauh lagi tentang Bu Agustina ini, bisa digambarkan guru ketika istirahat itu apa aktivitasnya? Guru itu ketika di jam-jam istirahat, ya gurunya istirahat sebentar, Pak, seperti minum. Kemudian juga setelah cukup selesai untuk minum atau makan camilan dikit gitu, Bapak Ibu guru itu juga mengawasi anak-anak itu ketika anak-anak itu bermain. Jadi saya tahu kok anak ini ketika bermain dengan temannya bersenggolan, anak ini mengeluarkan kata-kata kotor. Disitulah saya tahu kenapa anak tersebut mengeluarkan kata-kata kotor di saat mereka tidak sengaja disenggol oleh temannya. Berarti Bu Agustina bersama rekan sejawat itu selalu memperhatikan ya, ketika anak-anak istirahat bermain itu selalu dipantau gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus menurut Bu Agustina, dari mana siswa ini bisa berkata-kata kotor seperti misu-misu itu? Kebiasaan ini apakah sudah lumrah di lembaga jenengan atau seperti apa itu gambarannya? Dari mana anak-anak ini bisa memahami atau punya kosakata misu itu? Itu menurut jenengan dari mana? Ya, kalau dari lingkungan sekolah nggak mungkin ya, Pak, Bapak Ibu guru itu mengajarkan kepada muridnya itu berkata-kata yang kotor demikian. Kalau menurut saya itu terbawa dari rumah, karena setelah saya itu mengetahui anak itu Pak berkata kotor, saya itu bertanya kepada rekan sejawat yang rumahnya itu dekat dengan dia. Ternyata memang dari keluarganya itu keluarga yang broken home begitu, Pak. Seperti itu. Dan lingkungannya pun juga agak liar ya, Pak, ya. Pemuda-pemudanya itu jarang untuk ke masjid begitu, Pak. Iya. Bagus sekali, berarti jenengan sudah melakukan observasi sebelumnya terhadap masalah ini sebenarnya. Iya. Terus karena sudah ada modal misu dari rumah tadi, menurut Bu Agustina, agar kebiasaan buruk yang ada di rumah itu tidak terbawa ke sekolah, menurut jenengan apa yang harus dilakukan? Oh iya, Pak, untuk berkata-kata kotor itu kan berarti anak-anak itu memiliki sifat yang tidak saling menghargai ya, Pak, ya. Mungkin nanti saya bisa menerapkan atau mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas, Pak. Seperti itu. Iya. Terus bisa saya simpulkan bahwasanya jenengan tadi sudah mampu memperhatikan siswa ketika bermain, kemudian ada permasalahan misu atau berkata kotor itu, dan juga akar permasalahannya ternyata dari rumah, seperti itu ya. Iya, Pak, ya. Oke, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Baik, terus untuk melakukan keyakinan kelas ini, menyusun keyakinan kelas ini, jenengan akan melaksanakan kapan Bu? Kalau bisa segera mungkin, Pak, karena saya takut anak ini jika tidak segera diatasi, ini itu semakin merajalela dan ditirukan siswa lain.
lain Pak, saya takutnya begitu Pak. Seperti itu. Iya. Oke, kita kembali lagi ke masalah yang pertama tadi Bu, yang jenengan ceritakan tentang siswa yang jahil tadi ketika pembelajaran. Maksudnya bagaimana jenengan bisa merumuskan suatu penyelesaian terhadap siswa yang jahil dan lempar-lempar kelas karena video terlalu panjang tadi ya, juga dengan siswa yang bermain ketika bersenggolan miso. Apakah kedua permasalahan ini ada suatu trik sehingga tidak memerlukan penyelesaian yang panjang seperti yang tadi senggolan miso tadi itu diselesaikan dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian apakah yang atas ini juga bisa untuk diselesaikan dengan cara-cara yang seperti yang bawah ini? Bisa Pak. Dengan anak-anak jahil itu kan berarti mereka itu tidak tertib dalam pembelajaran ya Pak. Mereka gaduh sendiri. Nanti mungkin anak-anak juga bisa diajak untuk membuat keyakinan kelas dengan kata tanggung jawab Pak. Jadi kan kalau anak-anak itu tidak mendengarkan video, mereka jahil sendiri, berarti mereka itu tidak bertanggung jawab dan kurang disiplin begitu Pak. Berarti gambaran keyakinan kelas yang bisa terbentuk nanti kalimatnya seperti apa? Bisa jangan gambarkan dulu. Iya, yang saya gambarkan yaitu bertanggung jawab gitu. Kemudian juga disiplin begitu Pak. Terus menghargai orang lain begitu. Kalau mereka itu menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor, berarti mereka itu kan tidak bisa menghargai teman lainnya Pak gitu. Oke, jadi bagus sekali Bu Agustina ini bisa menemukan ide untuk sesegera mungkin tadi disampaikan minggu depan itu akan membuat keyakinan kelas begitu ya Bu, yang berkaitan dengan disiplin dan menghargai orang lain. Baik Bu, dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini agar nanti tetap terjaga pada real yang seharusnya, jenengan memerlukan bantuan atau pantauan dari siapa kira-kira? Saya memerlukan pantauan dari kepala sekolah langsung ya Pak ya, karena di bagaimanapun kepala sekolah ini juga pastinya saya ajak bicara, karena kalau saya mau melaksanakan keyakinan kelas agar beliau itu juga bisa memantau apakah saya itu sudah menerapkan keyakinan kelas ataupun membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya begitu Pak. Kalau memang ini kepala sekolah, oke, saya tanya lebih jauh lagi. Apakah kepala sekolah dari Bu Agustina ini selalu standby di sekolah? Tidak juga ya Pak ya. Itu. Nah, terus yang saya lebih ingin tahu lagi, ketika Pak Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah tidak berada di sekolah, apakah masih bisa memantau siswa? Kepala sekolahnya? Iya, memantau jenengan itu kan juga bisa dengan cara melihat kondisi siswanya seperti apa. Apakah Bu Agustina menjalankan apa yang menjadi keyakinan kelas ini? Apakah kepala sekolah mampu secara waktu dan juga pikirannya? Saya rasa sulit juga ya Pak ya, karena berhubung kepala sekolah itu juga banyak tugas, dan kalau di sekolah saya itu kepala sekolah itu kalau tiap pagi itu masih di sekolah Pak, tapi nanti ketika ada tugas ya beliau itu keluar sampai jam siang biasanya begitu, kembali kalau ada yang lebih jadi jam 12 itu anak-anak kan juga sudah pulang. Jadi menurut saya masih memerlukan bantuan dari teman sejawat ya Pak. Nah, itu bagus sekali, berarti Bu Agustina sudah menemukan formula yang lebih tepat menurut Bu Agustina. Jadi
memang kendalanya KS itu di waktu dan juga pikirannya sudah banyak sekali, sehingga memerlukan teman sejawat untuk bisa berkolaborasi, saling membantu Bu Agustina untuk bagaimana siswa itu bisa menetapi keyakinan kelas. Seperti itu ya Bu. Terus oke. Terus Bu Agustina sudah dikatakan tadi mulai minggu depan Bu ya? Iya Pak. Bagaimana saya bisa tahu jenengan melaksanakan apa yang menjadi pemikiran jenengan ini tadi? Apakah mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kita ketemu lagi seperti ini? Iya Pak, bisa nanti jika saya sudah melaksanakan keyakinan kelas dan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, saya akan menghubungi Bapak. Oh iya, saya sangat menunggu situasi itu sehingga saya bisa mendengarkan, maksudnya mengetahui progres yang dilakukan Bu Agustina ini, karena memang ini berdampak langsung kepada siswa. Iya Pak. Dan terima kasih Bu Agustina. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Sudah Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Agustina atas kesediaannya dan mempercayakan proses coaching ini bersama saya. Saya sangat mengapresiasi. Dan mohon maaf karena harus menunggu lama tadi, sehingga ya karena kesibukan lah Bu. Tanggung jawab kita sebagai guru itu ya tidak hanya mengajar, ada menjadi bendahara bos, ada harus dimintai saran oleh kepala sekolah, jadi saya juga harus berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf. Iya, saya juga berterima kasih kepada Pak Ahmad Setiawan telah meluangkan waktunya untuk saya ajak sharing-sharing, saya ajak ngobrol-ngobrol dalam kegiatan hari ini ya Pak ya. Iya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sari, alhamdulillah praktik coaching yang saya lakukan sudah selesai. Alhamdulillah ya, luar biasa untuk coaching hari ini Pak Wawan. Kalau boleh saya tanya, ini tadi kan sudah melakukan coaching ya beserta dengan Bu Agustin ya. Apa hasil, apa indikator keberhasilan yang sudah tercapai menurut Pak Wawan? Ya, tadi pelaksanaan coaching dengan Bu Agustin itu berjalan lancar Bu. Indikator ketercapaian atau keberhasilan dengan menggunakan alur tirta yang saya lakukan itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi sudah terlihat, sudah tampak rencana aksinya. Bu Agustin juga sudah diutarakan dan juga sudah menemukan solusi untuk dilaksanakan dan mempunyai rencana aksi yang sangat bertanggung jawab. Selain itu, saya juga hadir secara penuh Bu dalam coaching ini, kemudian juga saya mendengarkan secara aktif apapun yang dikeluhkan oleh Bu Agustin. Selain itu juga saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya memancing ide-ide baru sehingga Bu Agustin menemukan sesuatu yang baru. Luar biasa ya. Ini tadi ketika praktek coaching saya juga mencatat beberapa hal Pak Wawan. Saya izin menyampaikan tadi saya juga melihat sudah alur tirta yang mulai dari awal, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang Pak Wawan utarakan tadi juga sudah secara runtut disampaikan. Jadi sudah nampak ya alurnya. Kemudian kompetensi kehadiran penuh Pak Wawan untuk coachingnya juga sudah bagus, sudah baik, maksudnya istilahnya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah dilontarkan, sehingga dari coachingnya Pak Wawan itu muncul ide-ide untuk istilahnya apa ya, untuk mengatasi apa yang menjadi masalah dan tantangannya itu. Jadi sudah cukup luar biasa Pak Wawan ya. Untuk kedepannya sekarang Pak Wawan, kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan? Sebenarnya saya merasa itu masih perlu belajar banyak lagi tentang alur tirta.
tentang tujuan dan sebagainya, sehingga dalam melakukan coaching ke depannya nanti akan lebih mantap dan bisa lebih mudah menuntun coach saya untuk menemukan ide-ide baru yang mungkin pengalaman-pengalaman saya kemarin itu ketika melakukan coaching saya masih berpikir keras untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan nanti. Ya, nanti semoga nanti ketika saya lebih memperdalam alur tirta ini lebih mudah saya menemukan pertanyaan-pertanyaan baru. Insya Allah niat yang sungguh baik ya Pak ya, sudah punya gambaran untuk nanti apa yang akan lebih dikembangkan lagi. Nah, semoga dalam memperdalam alur tirta itu Pak Wawan diberi kelancaran dan tidak ada hambatan apapun sehingga dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian ya Pak Wawan ya, kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang tentu berbeda. Terima Mungkin kasih. saya akhiri